berbicara mengenai tentang sholat, ya, secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Adapun secara istilah itu artinya aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa artinya adalah doa, itu arti bahasa. Nanti jangan Bapak bawa-bawa makna bahasa kepada makna istilah, nggak nyambung, Pak. Contoh misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang itu yang berkata, udahlah saya kan duduk-duduk begini berdoa sama Allah, berarti saya ini udah sholat Pak Ustaz. Ya, biasanya aliran-aliran kebatinan. Ya, yang penting itu sholat itu dijadikan untuk mengingat Allah. Selama saya ingat Allah, ya walaupun cuma duduk, itu sudah sholat namanya. Kalau Ustadz itu yang kayak di masjid, sholat levelnya level syariat, masih kulit. Kalau kami ini udah level daging, jadi sholat pun ada levelnya, udah kayak ricis Pak, ya. Ada levelnya. Saya bilang, sholat secara bahasa artinya doa, betul. Tapi kan itu beda dengan makna istilah. Kalau Bapak terjemahkan begitu, nanti kacau ibadah ini Pak. Contoh misalnya zakat. Zakat itu arti bahasanya apa Pak? Ada yang tahu? Bersih-bersih. Jadi ibu-ibu itu nyapu depan halaman rumah. Bu, ngapain Bu? Lagi zakat. Itu benar. Tapi kan hanya orang bebungulan yang bilang begitu itu. Iya kan? Lagi umroh. Umroh arti bahasa apa umroh? Jalan-jalan, ziarah. Jadi Pak, tidak pengajian, ya tat saya umroh. Masya Allah. Umroh dari mana? Umroh dari Manggarsari. Secara bahasa betul itu, jalan-jalan ke Manggarsari. Emang di Manggarsari ada apa? Bapak ketawa-ketawa gitu. Hah? Jadi teman-teman yang berbahagia, artinya kalau kita pelajari dari apa yang dijelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, itu kaitan dengan apa yang Ustadz sampaikan. Jadi itu arti bahasa, beda ya, jangan dibawa ke arti bahasa. Adapun arti secara istilah, ya, lagian juga kalau mau dibawa lari ke bahasa itu jadi kacau. Anda sholat sambil duduk, Anda bilang Anda udah level hakikat, udah ngerti hakikat, jadi nggak perlu menjalankan syariat. Dan terus Nabi Muhammad itu yang paling perfect, paling sempurna, sholat hatta tatawara qadama, sampai kaki beliau membengkak membiru, fabakat Aisyah, sampai Bunda Aisyah menangis. Ya Pak, itu Nabi Muhammad yang udah dijamin masuk surga. Ternyata sholatnya pun normal seperti biasa, dan beliau bahkan bukan hanya sholat normal, tapi mengajak kita sholat normal. Seperti yang dikatakan dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Clear, jelas sekali pembahasan. Itu berkaitan tadi dengan definisinya. Nah, adapun istilah, terminologi punya arti yang berbeda. Salat adalah aqwalun, kumpulan dari ucapan. Wa af'alun, kumpulan dari pekerjaan. Muftatihatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa muftatimatun bitaslim, ditutup dengan salam, bisyara'itin maksusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kaitan dengan kumpulan dari ucapan dan pekerjaan, para ulama mencoba untuk menggabungkan rukun-rukun sholat. Ternyata ketemu rukun sholat itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, saya tidak membahas perincian, nanti perincian ada pembahasannya tersendiri, ini globalnya saja. Adalah pembahasan rukun qalbiyah, rukun hati. Jadi rukun ini tempatnya ada di hati, dan itu contohnya cuma satu, adalah niat. Jadi ulama sepakat wa mahalluhal qalbu bil ijma',
Dan kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab bahwa letak daripada niat itu ada di hati. Dan yang keren, Imam Nawawi mengatakan bil ijma', dengan kesepakatan ulama. Artinya tidak ada perbedaan di antara ulama dalam hal ini bahwa niat itu memang letaknya ada di hati. Yang menjadi perbedaan, ini orang banyak salah kaprah di sini. Itu nanti berkaitan dengan bolehkah melafalkan niat untuk memperkuat isi hati. Itu perbedaan. Maka salah kalau orang bilang, wah kalau nggak pakai lafaz mulut itu berarti niatnya batal. Oh, bertentangan dengan yang disampaikan Imam Nawawi. Tapi salah juga orang bilang, wah itu kalau niat pakai mulut berarti bid'ah. Kenapa kami tidak setuju dengan hal itu, teman-teman? Yang pertama, sebenarnya niatnya sepakat pakai hati. Di mulut ini melafalkan boleh apa tidak untuk membantu niat yang ada di dalam hati. Dan ini belum masuk pada ranah ibadah. Kok tahu? Coba, sholat itu pintu depannya apa, Pak? Takbir. Sekarang saya tanya, Bapak yang jawab. Kalau niat pakai mulut, orang yang melafalkan niat pakai mulut itu sebelum takbir apa sesudah takbir? Sebelum, berarti belum masuk pada ranah ibadahnya. Ibadah itu niat yang dilafalkan di hati yang bersamaan dengan takbiratul ihram. Allah dalam hati. Allahu Akbar. Jadi niat di mulut itu ya termasuk Imam Syafi'i sampai memberikan gambaran kalau ada orang di mulut niatnya usolli fardhu dhuhri, niat di hatinya usolli fardhul asri, itu di mata Allah jatuhnya salat asar, ya, jatuhnya sholat asar. Begitu teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, rukun qauliyah, rukun ucapan. Ini yang sering kebolak-balik. Rukun ucapan misalnya contoh Al-Fatihah, itu wajib diucapkan, tidak boleh di hati. Ini kadang Al-Fatihahnya di hati. Allahu Akbar, mulutnya mingkem aja. Tuh Mas, gak baca Fatihah, baca tak, mana mulutnya tidak gerak di hati. Pak, karena ini rukun qauliyah, kata Imam Nawawi, minimal bi ayyusmi nafsahu, dia memperdengarkan telinganya sendiri. Tapi kan ini siriyat, bacanya pelan-pelan itu bukan makna tidak terucapkan. Dia terucapkan memperdengarkan telinganya sendiri, orang lain nggak dengar, itu namanya siriyah. Kalau jariyah, kita baca, kita dengar, orang lain juga dengar, itu namanya jariyah. Kayak ada orang sholat duhur bacanya Bismillah, Allah, itu mohon maaf Pak, berarti dia udah jariyah itu, karena tetangganya dengar. Baca itu yang cukup kita dengar sendiri, malah kadang-kadang ganggu orang yang ada lagi sujud. Ada yang begitu? Ada, tapi bukan di sini, itu di Papua sana. Jadi ganggu orang, tidak diperbolehkan. Nah, tuh sering kan Bapak baca Fatihah mulutnya mingkem, ini udah mulai, iya juga ya. Padahal itu rukun qauliyah. Kalau bahasa hadis, kami melihat janggut Nabi bergoyang. Kenapa? Karena mulutnya bergerak. Ya, mulut baginda Nabi bergerak, maka jenggotnya pun bergoyang-goyang. Nggak mungkin mulutnya mingkem, jenggotnya goyang-goyang sendiri kan, nggak mungkin. Itu menunjukkan minimal kalau bahasa kita itu adanya qomat kamit. Ya. Kemudian berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berkaitan dengan qauliyah, ucapan. Yang ketiga adalah fi'liyah, pekerjaan. Contohnya kayak sujud, ruku, i'tidal. Itu bahkan Pak, kalau kita boleh jujur, tidak ada bacaan wajib sebenarnya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu semua hukum zikir sunnah. Yang itu namanya rukun fi'liyah, pekerjaan. Nah, pekerjaannya yang dihitung.
Dan yang keempat namanya rukun maknawiyah. Apa maknawiyah itu? Maknawi dari makna. Artinya rukun abstrak. Dia bukan ucapan, bukan pekerjaan, bukan pula hati. Contohnya rukun apa? Bukan ucapan, bukan pergerakan, dan bukan hati. Apa misalnya Pak? Ini ngajak kelahi Bapak ini kayak gini. Pak, apa misalnya? Tidak tahu. Tumak nina di pekerjaan, bukanlah, kan disuruh diam malah dia, ya kan? Pak Ustaz, apa namanya? Orang yang melakukan tartib, contohnya juga sama. Tartib itu berkaitan dengan maknawiyah. Bukan ucapan, bukan pergerakan, bukan hati. Jadi tumaknina itu rukun Pak. Maka orang yang sholatnya laju-lajuan sampai menghilangkan tumaknina, mohon maaf, itu sholatnya bukan cuma tidak sah, bukan cuma tidak afdol, tapi tidak sah. Jadi nggak sah sholatnya. Orang sholat ngebut tidak tumaknina. Tumaknina itu gimana batasnya Pak Ustadz? Bi ayyastarfiya mafasilah, minimal merenggangkan jeda di antara dua pergerakan. Terus seakan-akan kayak ada fasil, ada pembatasnya. Contoh, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Bapak lihat ada jeda yang memisah di antara dua gerakan. Di situ kalau kita pelajari diwajibkan untuk tumakninah. Ya, dan tumakninah diwajibkan pada 4 perkara. Yang pertama ketika ruku, yang kedua ketika i'tidal, yang keempat ketika sujud, dan yang keempat ketika duduk di antara dua sujud. Itu wajib tumakninah. Itu sholat yang laju-lajuan tuh gimana kan? Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai, mantap. Valentino Rossi kalah itu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngebut pokoknya. Ya, saya itu sampai penasaran kayak apa sholat 23 rakaat 7 menit. Memang sadis Pak. Bapak buka di YouTube itu, ketik aja YouTube apa namanya, sholat 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, sampai Fatihahnya nggak kedengaran. Bolin. Makmumnya bukan amin, bukan amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Mentul-mentul, jentit-jentit, gobek-gobek, ewek-ewek begitu. Bolin, Toha. Allahu Akbar, udah gitu aja. Jadi Masya Allah, ngebut, ngeri. Nah, bapak-bapak yang berbahagia, salat yang seperti ini, wujuduhu keadaannya, keberadaannya seperti ketidakberadaannya. Artinya enggak guna, enggak sah di mata Allah. Ya itu tadi. Kemudian muftatihatun bi takbir dibuka dengan takbir. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Ya Pak, jawab Pak. Takbiratul ihram itu hukumnya apa Pak? Takbiratul ihram hukumnya wajib. Nah, pertanyaannya bukan itu Pak. Kalau itu gampang itu. Pertanyaannya yang wajib mulutnya atau tangannya. Ini lama-lama saya tinggal pulang Bapak loh ya. Mulutnya. Dijawab gitu loh biar Ustaz tidak kelihatan bego ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri. Kan takbiratul ihram wajib. Pertanyaannya yang wajib mulutnya atau tangannya? Mulut. Allahu Akbar begitu. Nah, tangan. Terjadi perbedaan di antara ulama BDS 2. Ya Pak. Kalau ulama beda karena ilmu, kalau ini beda karena bingung ini Pak ya. Oke. Pertanyaannya nggak asik. Kita ganti yang lain aja. Orang sholat wajib ngadep kiblat nggak Pak? Wajib. Yang wajib ngadep kiblat mukanya atau dadanya? Alah kok hati itu gimana caranya? Berarti Ustadz sholat ngadep sana boleh dong, hati Ustadz ke Ka'bah kok.
ngadep sana, boleh nggak? Nggak boleh lah. Nah, seluruhnya berarti kuping bapak batal lo, harus begini ngadepnya lo ya. Orang dikasih dua pilihan malah lari kemana-mana. Yang wajib menghadap kiblat mukanya atau dadanya? Wah, ada dada, ada muka. Dada atas apa dada bawah? Jadi teman-teman, oke, terjadi perbedaan pendapat lagi ya. Pertanyaan yang lain aja, nggak asik ini. Salat itu wajib salam, Pak. Yang wajib salamnya sekali atau dua kali? Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya Mas, aku nanti ke sana kok insya Allah ya. Sekali apa dua kali? Ada dua lagi ya. Bagus, Bapak ambil aman aja, Bapak borong semua. Iya, nanti ada yang benar itu ya, pasti itu. Oke. Jadi 3 pertanyaan yang sebenarnya lucu-lucuan ini, itu aja Bapak udah berbeda-beda pendapat. Artinya kan ada yang benar, ada yang salah gitu kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, itulah kenapa kita harus belajar fikih sholat, Pak. Untuk sekecil dan seunyu-unyu ini pun pertanyaannya kita masih bingung. Oke, kita coba kaji ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Yang pertama, sholat wajib takbiratul ihram, wajib. Yang wajib mulut atau tangan. Ternyata yang wajib adalah mulutnya. Begitu. Mulut. Kok tangan Ustaz goyang-goyang, saya mau dada-dada terserah saya lah. Orang Bapak ngantuk saya juga tidak marah kok ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, mulut Pak yang wajib Pak. Makanya takbiratul ihram itu termasuk rukun qauliyah, ucapan. Makanya kalau mulutnya sama kayak Fatihah tadi tidak gerak, kadang ada orang begini. Batal. Atau Allah. Loh, akbarnya mana? Mudik tak pulang kampung. Gitu ya. Jadi jamaah yang berbahagia, itu tadi berkaitan dengan yang Ustadz sampaikan, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nah, kemudian berikutnya lagi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan yang kedua, wajib menghadap kiblat. Wajib. Yang menghadap kiblat wajah atau dada? Ternyata yang wajib menghadap kiblat adalah inilah apa? Dadanya. Sejak kapan wajah Bapak ada di sini tuh sejak kapan? Astagfirullahaladzim. Ini sudah kebanyakan ngantuk itu. Yang wajib menghadap kiblat tuh dadanya. Makanya orang sholat noleh tidak batal. Abu Bakar kan pernah ngimamin sholat. Nabi datang waktu itu. Jadi Nabi waktu itu kan sakit Pak. Nabi minta Abu Bakar jadi imam. Maksudnya Nabi mau istirahat. Dasar Nabi kita ini kan Masya Allah. Hidupnya berjamaah. Beliau udah enak. Abu Bakar udah ngimamin nih. Di belakang lagi sholat. Beliau keluar dari ruangan samping. Jadi makmumnya Abu Bakar. Otomatis sahabat memberi isyarat. Subhanallah. Maksudnya ada Nabi. Abu Bakar noleh ke belakang. Ya, Nabi tidak mengatakan batal, malah Nabi mengisyaratkan begini. Maksudnya apa ini? Lanjutkan. Sama kayak Bapak juga, Dek. Besok ada reunian sama mantanku itu di sekolahan. Istrinya bilang gitu. Apa maksudnya? Terus kutapak memang mulutnya ya. Begitu. Beda. Satu isyarat beda arti itu. Masya Allah. Ya. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Ya. Jadi yang wajib menghadap kiblat dadanya. Kalau dadanya geser kanan, geser kiri, batal sholatnya. Tapi kalau wajah itu tidak batal. Menoleh itu tidak batal. Hukumnya makruh ya. Itu pun kalau tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur seperti tadi yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka tidak mengapa baginya. Kemudian berikutnya yang ketiga tadi memberikan pertanyaan
Itu sholat salam yang wajib berapa kali? Ternyata yang wajib itu adalah cuman cuman satu kali. Trauma mukanya nggak mau jawab lagi dia. Satu kali. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Sama kayak kita berangkat haji, yang pertama wajib, haji yang kedua sunnah. Sama kayak kawin, yang pertama wajib, kawin yang kedua Allah potonganmu. Berani ngomong di sini. Jadi gitu jamaah. Nah ini dari sini kan sudah kita ya apa namanya, ini klasmen tes lah istilahnya, kalau perusahaan itu ada klasmen. Jadi kita sekarang mengkelaskan diri kita, ya. Jadi nggak bisa diremehkan fikih sholat ini. Kadang-kadang kalau belajar fikih sholat itu kayak apa sih, kayak mu'alaf aja baru pertama kali belajar sholat. Nah faktanya itu nggak semua orang bisa. Bahkan di level imam itu kadang-kadang ada yang salah loh Pak. Dan bahayanya bisa membatalkan makmumnya itu. Saya kasih contoh satu lah ya, walaupun nanti kita bahas ya, cuman ini prolognya hari ini. Jadi contoh ketika imam di rakaat kedua harusnya tasyahud awal, tiba-tiba imam berdiri. Kalau imamnya itu masih belum sempurna berdiri, masih jentit, kalau orang kita bilang apa? Jentit itu apa bahasa Indonesia? Nungging. Kalau masih nungging begini, oke, subhanallah, duduklah dia, tidak apa-apa. Yang menjadi problem, imamnya udah tegak berdiri sempurna begini. Makmumnya baru bilang subhanallah. Ini kadang-kadang nggak punya ilmu, si imam duduk lah. Pikir dia kan salah, diingetinnya nurutlah, duduk, bagus itu logikanya masuk akal. Tapi dia nggak sadar dengan dia duduk, berarti sholatnya mundur. Setelah masuk ke rukun berikutnya dia mundur. Itu menyebabkan batal karena kehilangan rukun yang ke-11, namanya tartib. Berarti nggak urut sholatnya, batal. Makanya waktu Nabi pernah melakukan hal yang sama, entah sengaja atau mungkin Nabi memang lupa, Nabi harusnya tasyahud awal, Nabi berdiri. Allahu Akbar. Makmumnya ngingetin subhanallah. Nabi tidak duduk, Nabi tetap berdiri. Nabi tetap berdiri Pak. Dan nanti di akhir sholat sebelum salam diisi dengan sujud sahwi. Begitu aturannya. Jadi imam kadang-kadang memang kalau nggak punya ilmu dia kayak tertekan kan, berdiri subhanallah, subhanallah. Wah, bingung juga dia. Kata ulama kasih isyarat kalau makmumnya nggak pernah pengajian itu. Kalau punya ilmu pasti makmumnya berdiri, kasih isyarat begini. Nah, maksudnya ayo berdiri. Saya pernah gitu Pak lagi sholat ini. Subhanallah, ya kita kasih isyarat berdiri. Tapi ada makmum yang bandel, subhanallah. Subhanallah, imamnya dongkol Pak. Ya, udah selesai sudah, nggak usah jadi makmum. Jadi makmum tidak nurut imam. Kenapa? Karena itu sunnah abaat, bukan rukun. Begitu ya. Baik teman-teman, itu kan kalau terjadi imamnya duduk kan dia nggak tanpa sadar dia sudah membuat kesalahan yang bahkan bisa membatalkan sholat makmumnya. Gitu. Baik teman-teman yang berbahagia, ini sebagai prolog, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di momen lainnya. Tafadhol jamaah buat yang mau bertanya, seperti biasa kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan Pak. Gini Pak, pertama saya luruskan dulu, untuk sholat jenazah bukan sholat sunnah ya, tapi sholat fardu kifayah, jadi bukan sunnah. Saya paham pertanyaan Bapak, cuma saya luruskan bahwa contoh Bapak tadi sholat jenazah ini nggak bisa dicampur, nih geser dulu, sesama sholat sunnah aja. Emang ada dua model,
Ada yang mainstream, ada yang anti mainstream. Ya, mainstream itu gimana? Sholat sunnah standar. Standar itu contohnya, sebutin. Sholat tahiyatul masjid, normal. Sholat duha, normal. Nggak ada penambahan apa-apa, ya normal aja. Ya, sholat tahajud, normal. Itu kalau kita bicara pada yang mainstream. Ada yang anti mainstream, Pak. Memang agak unik. Contoh misalnya sholat Id. Sholat Id itu sholat yang unik. Kenapa? Karena takbirnya 7 kali di awal dan di rakaat kedua ditambah 5 kali. Atau contoh lagi yang unik lagi, sholat gerhana. Rukuknya 2 kali. Ya, Fatihahnya sekali, rukuk 2 kali. Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali, tapi sujudnya normal. Itu sholat gerhana. Ya, ini yang sholat-sholat anti mainstream. Termasuk sholat witir juga anti mainstream, karena tidak ada sholat yang ganjil kecuali witir. Itu juga anti mainstream. Walhasil kesimpulannya, memang ini satu-satu belajarnya. Nanti kalau kita udah sampai di sholat sunnah, insya Allah nanti kita sampai kurang lebih ya sekitar 23 tahun lagi lah insya Allah ya. Pengajian sebulan sekali aja pengen cepat ya gimana. Jadi insya Allah nanti kita pelajari sampai di situ. Nanti kalau udah sampai di sholat sunnah, itu satu-satu kita belajar ya, witir sendiri, tahajud sendiri, duha sendiri. Malah tahajud itu bisa 2 pertemuan. Duha sendiri, istikharah sendiri, sholat hajat sendiri, sholat wudhu sendiri, sholat taubat, sholat istisqa, sholat gerhana, sholat safar, dan lain sebagainya. Banyak dibahas. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kalau imam takbir, apakah kita juga wajib takbiratul ihram begitu? Oh iya. Jadi gini Pak. Semua yang dilakukan imam itu wajib juga dilakukan oleh makmum. Normal seperti biasa. Yang membedakan itu setahu saya cuma satu, untuk Al-Fatihah saja. Al-Fatihah bagi makmum masbuk itu makmum bisa gugur itu dan ditanggungkan kepada imam. Paham ya? Apa masbuk? Tahu masbuk ya? Yang tidak ingat apa-apa itu loh Pak ya? Oh mabuk itu. Jadi teman-teman, masbuk itu yang terlambat dari bacaan imam yang Bapak tidak bisa tuntas bersama imam Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya sudah rukuk. Allahu Akbar. Maka di sini Bapak masbuk ikutin imam. Fatihahnya belum tuntas, tak gugur. Itu aja contoh kasusnya cuma itu. Selain itu semuanya kita wajib lakukan. Ya sudah, maksudnya wajib itu normal kayak sholat biasa. Ya, jadi imam takbiratul ihram, kita wajib takbiratul ihram. Ya iyalah. Oh iya, ya. Allahu Akbar. Anda juga wajib itu. Allahu Akbar. Begitu. Dan itu wajib menggunakan bahasa Arab dengan lafaz yang sama, tidak boleh dirubah. Allahul Jalil enggak boleh. Artinya sama, Allah Maha Agung, Allahu A'dam, Allah Maha Agung, tapi tidak boleh, tetap Allahu Akbar. Begitu, ya. Apalagi pakai bahasa Indonesia. Pernah kan dulu kan katanya sholat multi bahasa, Allah paham semua bahasa. Ya iyalah, Allah paham semua bahasa. Tapi bahasa Arab itu dijadikan bahasa persatuan. Ya sama aja kayak pilot pesawat domestik itu orang apa Pak? Pilot pesawat domestik itu loh rata-rata orang apa? Orang Indonesia. Pramugarinya rata-rata orang apa? Indonesia. Ngomongnya mereka pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Mau berhenti pesawat, mau sampai, biar pramugarinya duduk, pasti kan pesawatnya, pilotnya bilang landing position. Landing position. Kenapa enggak? Sama-sama orang Indonesia. Lungguo mbak wayai lunggu yo. Kenapa enggak kayak gitu? Karena ini bahasa persatuan. Paham ya? Seperti itu.
Jadi kesimpulannya takbiratul ihram makmum tetap wajib. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setahu saya ini bukan masalah hadis, ini masalah kekhusyuan. Jadi artinya kenapa orang sholat itu benda-benda memang kebanyakan ditaruh di bawah ya biar kita ketika sholat tidak terganggu dengan keberadaan benda-benda itu di dalam tubuh kita. Karena memang jujur Pak, saya termasuk orang yang agak terganggu ya kalau sholat bawa HP gini nih, kayak rasanya ada yang gandolin itu kayak nggak enak gitu. Makanya itulah yang menyebabkan ditaruh di bawah seperti ini. Ya, jadi niatnya apa? Biar sholatnya makin khusyuk plus ngasih tahu kanan kiri kalau HP-nya baru begitu. Oh bukan ya, bukan itu bercanda itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kadang kalau kunci motor taruh kantong, tapi kalau kunci mobil taruh di bawah, kan kelihatan remote-nya beda itu ya. Nah itu kalau itu beda, itu kelakuan itu namanya. Tapi kalau berbicara normalnya ditaruh di bawah, tidak ada anjuran hadis melarang sholat bawa benda, tidak ada. Boleh-boleh aja. Ya, cuman maksudnya meletakkan itu tujuannya untuk mendapatkan kekhusyuan. Ya, mendapatkan kekhusyuan. Asal Bapak tahu kalau di Yaman dulu tempat kami kuliah, Yaman itu kan termasuk negara yang membebaskan senjata api, Pak. Sama kayak Amerika gitu lah. Bapak tahu kalau kita sholat sutrohnya pakai sorban, di sana sutrohnya pakai laras panjang Pak. Serem saya bilang kalau saya di depannya pas lagi ruku lagi sujud keceletuk apa enggak tewas memang gitu. Tapi di sana itu hebatnya senjata api itu ditunjukkan sebagai rojulah, kelelakian. Artinya cuma dibawa aja. Kasus pembunuhannya minim sekali. Saya ngomong Yaman yang normal yang dulu ya. Kalau sekarang ini kan mereka sedang konflik itu wallahu alam, saya berlepas diri dari itu. Tapi kalau yang normal aman Pak. Kenapa? Karena hukum qisas diterapkan di sana. Yang membunuh dibunuh. Hukum Islam diterapkan untuk hukum qisas. Jadi orang tidak berani. Pernah saya tuh ngelihat ada laki-laki bawa senjata laras panjang ngejar maling. Saya udah bayangin ini maling kalau ketangkep pasti dibunuh. Ternyata Pak ketangkep itu senjata laras panjangnya ditaruh di belakang dulu. Kemudian digebukin orang itu. Nah, terus ngapain kau bawa senjata tadi? Tidak kau tembak saja itu malingnya. Ternyata itu cuma buat gaya-gayaan. Ya sama kayak orang Madura bawa celurit kemana-mana itu. Itu dia biasanya untuk menunjukkan kelelakian. Begitu ya. Jadi teman-teman tuh dulu sih. Kalau sekarang ini ya bawa dompet tebal ratusan ribu begini. Nah itu kelelakian yang sesungguhnya. Ya. Tapi wanita jangan kemudian dihinakan. Wanita tuh duit aja. Wanita tidak selalu butuh harta, wanita juga butuh cinta, cincin permata. Ya. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya seperti itu. Satu terakhir, silakan. Assalamualaikum. Ya normal seperti kayak kesalahan imam lainnya. Bapak ucapkan tasbih subhanallah gitu. Harusnya kan duduk di antara dua sujud. Kalau dia toto berdiri, Bapak katakan subhanallah. Nah kalau dia sudah di subhanallahin ternyata masih ngotot berdiri, sekarang saya tanya, duduk di antara dua sujud termasuk rukun apa sunnah? Rukun. Berarti sholatnya imam batal dan kita sebagai makmum wajib mufarokoh. Tahu mufarokoh? Temennya muzayanah. Mufarokoh itu apa? Niat pisah dengan imam. Dalam hati Bapak, saya berniat pisah dengan imam. Bapak jangan batal sholat, lanjut sholat normal seperti biasa.
Itu namanya mufaraqah, pisah dengan imam, diperbolehkan kalau imam meninggalkan rukun. Tapi jujur Pak ya, saya sebagai imam pribadi, kasus meninggalkan duduk di antara dua sujud itu minim sekali. Kenapa? Karena secara fitrah berarti dia dari berdiri kan, Allahu Akbar, langsung dia gini, Allahu Akbar, aneh itu kan. Kasusnya itu jarang terjadi. Tapi kalau sampai ada imam begitu, berarti imamnya betul-betul lagi punya masalah sama istrinya itu. Parah itu. Ya itu termasuk salah yang agak aneh gitu maksud saya ya. Meninggalkan duduk di antara dua sujud itu parah. Itu rukun itu. Nah gitu. Tapi kalau memang sudah tidak fokus imamnya, kadang-kadang begitu juga. Ada aja sih terjadi. Orang ada apa namanya hafiz, penghafal Quran, baca surah, ya, watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kami tuh gini, depannya watin kok belakangnya wal asr ya, kapan ketemunya? Dan akhirnya saya sholat tanya, kamu kenapa? Aku habis kelahi sama istriku Pak Ustaz. Itu laki-laki itu kalau kelahi sama istrinya itu setengah kecerdasannya hilang Pak. Begitu. Terakhir tadi Bapak udah angkat tangan kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Baik Pak. Jadi gini Pak, saya kasih tahu Pak. Memang ada khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Orang sholat sendirian wajib baca Fatihah, itu sepakat. Kalau berjamaah jadi imam wajib baca Fatihah, itu sepakat. Kalau sholat berjamaah Anda jadi makmum, ulama beda pendapat, jadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak wajib baca Fatihah. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Hadisnya mangkana lahul imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Yang punya imam maka bacaan imam bacaan bagi makmumnya. Hadisnya bagus tapi dhaif, lemah. Makanya tidak digunakan oleh ulama. Satu, ini pendapat Abu Hanifah. Yang kedua pendapatnya Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad mengatakan tergantung, kalau imam jahriyah keras, makmumnya diam. Kalau imamnya bacaan siriyah pelan seperti zuhur asar, maka makmumnya wajib membaca. Itu merujuk pada firman Allah, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran dengarkanlah. Kan imam baca kita diam, kalau imam diam kita baca. Begitu. Dan merujuk pada hadis yang diriwayatkan Nabi marah ketika Nabi lagi sholat ada yang ikut baca di belakang. Nabi bilang jangan kau ulangi lagi ya. Dah, pendapat ini sebenarnya kuat, tapi ternyata oleh pendapat yang ketiga didhaifkan. Ini pendapat Imam Syafi'i dan ditarjih juga oleh pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahwasannya wajib baca Fatihah baik imamnya sirriyah maupun jahriyah. Dan ini pendapat yang lebih roji. Kenapa saya bilang pendapat tadi kuat? Dalilnya kuat, tapi ternyata oleh Imam Syafi'i dihadirkan dalil yang sama kuat, tapi lebih spesifik dari tadi. Itu hadis riwayat Ubadah bin Samit ya, yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah marah ketika ada yang mengikutinya. Maka kata Nabi, fala taf'alu, jangan kau ulangi ya. Maksudnya kalau imam baca kamu diam. Illa, ada ilahnya, tetap kecuali bi Fatihatil Kitab, untuk Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka berangkat dari situ merujuk pada keumuman hadis riwayat Ubadah bin Samit dan riwayat Abi Hurairah yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang, berarti umum mau imam mau makmum sama aja, yang membaca Al-Fatihah. Nah dari situ maka pendapat yang lebih roji, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Ada yang bilang begitu? Ada lah, kita udah tahu tadi dalilnya pun kita udah tahu. Tapi pendapat ini dhaif. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Baik, kita cukupi sekian dan kita tutup dengan bersama-sama membaca doa.
Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'ma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din, nas'aluka minal khair kulli ajili wa ajili ma na'lam wa ma la na'lam, na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma na'lam wa ma la na'lam. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rusda. Ya Allah ya Allah ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits min adzabika nastajir bi rahmatika la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain wasbirna sunana bima asbahta bi ibaduka salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, barakallahu fiik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.